Dulu anak lewat gini, parang. Sekarang nih, patuh be. Ya Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qul huwa ile. Maka tema pula kape ngomong apa semua Sya'ban kalau huruf Arab ada berapa huruf? Kalau kita diarabkan Sya'ban ada berapa? Ada 5. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Itu kalau dibaca Sya'banun. Ketika Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, lima sumia Sya'ban, kata Rasulullah, kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Rasulullah ketika saat itu bertanya kepada sahabat, lalu sahabat tidak bisa menjawab. Apa kata Rasulullah? Ketika saat sahabat itu ditanya sama Rasulullah, jawaban sahabat, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulullah yang tahu. Tapi Rasulullah SAW memberikan sebuah jawaban, dinamakan bulan Sya'ban karena di situ kata Rasul, yatasya'ab fihi khairun katsir, berlipat gandanya kebaikan. Kalau di luar bulan Rajab, di luar bulan Sya'ban, kita berbuat satu kebaikan, maka dibalas 10 kali lipat. Masuk bulan Rajab kemarin, satu kebaikan 70 kali lipat. Masuk bulan Sya'ban 700 kali lipat. Bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, kan makanya ibu, bapak, mohon maaf, masih kurang 1 minggu. Moga kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jemaah dirahmati oleh Allah, ada doa yang mungkin sering kita dengar doa ini, dan tolong jangan sampai dilupakan doa ini. Terus doakan, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tahu doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini doa jangan kita lupakan. Terus doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan umur kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma. Amin. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang, gembira, bunga, senang menyambut datangnya bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Haram jasadnya masuk neraka, alias masuk surga. Pertanyaan kula, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira menyambut datangnya bulan Ramadan seneng nopo senep? Halo, bapak-bapak, rasa ngutut loh pak. Senang, harus senang kita. Karena di bulan Ramadan itu
sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kok seperti itu? Karena bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Inna Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita Pak jamaah yang dirahmati Allah, besok itu kita berada di bulan kita, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat semuanya, bisa kepanggih bulan Ramadan. Permintaan kulo besok kalau bulan Ramadan ini persaksian kita bersama, mungkin dimanapun tempat. Biasanya bulan Ramadan niku sing kebak biasanya malam pertama tok. Mungkin mungkin. Halo. Tak mriki nggih? Mboten. Saestu. Hah? Mboten beda nggih. Lha nggih. Malam pertama kebak, kedua kebak, ketiga kebak, keempat, kelima, keenam ini sudah tambah maju. Napa nih? Sope. Lha kemana mereka? Saya tidak tahulah. Mudik. Wah, ini sudah dijawab mudik katanya. Oke, ini nyon pangapunten. Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan pingin sholat tarawih, ojo mung sergep malam pertama tok atau 10 awal. Sebenarnya diskon yang paling banyak diberikan oleh Allah itu 10 akhir. Oke, jadi kalau bisa ibu bapak, ya kalau ibu-ibu yang lagi datang bulan, ojo sergep-sergep, ya libur. Kecuali bapak-bapak di sini jamaahnya bapak ada yang datang bulan enggak kira-kira? Enggak ada ya. Jadi pokoknya harus sergep, semangat. Tadi sudah diatur ke sama Bapak Joko, tadarus yang banyak. Kalau bisa 1 bulan Ramadan hatam 30 kali. Bisa enggak kira-kira? Hah? Masyaallah. Beda nih kalau Sayyidina Utsman niku salat sunat 2 rakaat hatam. Lek awake dhewe salat wajib surat-surate nomor tok. Al-Ikhlas tok. Al-Ikhlas tok. Tapi jangan sampai diremehkan. Karena di zaman Rasulullah Muhammad SAW ada salah satu sahabat kalau salat pasti pakai Al-Ikhlas. Akhirnya dikomplain dengan sahabat yang lain kepada Rasul. Ya Rasulullah, si fulan ini kalau salat pasti pakai surat-suratnya Al-Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Besok itu di surga orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cinta dengan surat Al-Ikhlas, maka dia akan masuk surga dengan sebab surat Al-Ikhlas kan. Amin Allahumma. Ya, ojo Al-Ikhlas toh. Nanti malah Al-Ikhlas toh. Dia harus hatam. Ya, harus hatam. Silahkan monggo 1 hari mau ngambil 1 juz enggak apa-apa. Mau ngambil 2 juz boleh, mau ngambil 3 juz yo boleh. Yang penting bukan jus tomat, jus apel. Ya. Terus Ustaz aku ra iso maca, pripun niki? Maka kalau kita bagi yang tidak bisa baca, duduklah di samping orang yang bisa baca Al-Qur'an. Ada dalil dari Allah, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Qur'an dibaca, diam, dengarkan, ya. Fastami'u lahu wa ansitu, diam, dengarkan. Lalu apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian semuanya yang membaca dan yang mendengar sama-sama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, monggo kita di bulan Sya'ban ini persiapkan, terutama ibu-ibu, Bu, yang masih punya hutang tolong segera nyaur. Nggih? Hutang nopo? Hutang poso nggih. Nek hutang dit aku ora milu-milu. Hutang puasa, yang masih punya hutang puasa tolong segera disauri. Ya, nyuwun pangapunten, ini tak kasih penjelasan. Kalau misalnya ibu-ibu di antara jamaah yang ada di sini punya hutang puasa 3 hari, misalnya, kok di bulan ini, di tahun ini tidak sempat nyaur yang 3 hari ini, ternyata ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang,
Apa yang terjadi? Ibu yang punya hutang 3 hari, tahun depan wajib nyerah 6 hari. Lipat ganda. Per harinya harus bayar denda paling tidak beras 1 mud. 1 mud itu dimakan 6 orang kenyang. Kira-kira berapa kilo? Berapa, Bu? Nggak tiangi lemu-lemu? G paling tidak 1 kilo, 1 kiloan lah. 1 kilo. Jadi di samping nyaur 6 hari, maka per harinya bayar denda. Ya. Itu diantaranya. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah matur, bulan Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan hati. Nyuwun pangapunten, bulan Rajab kemarin bulan untuk membersihkan jiwa. Di jiwa kita ini ada kaki, ada perut, ada tangan, ada telinga, ada lisan, ada hidung, ada meripat. Ini jiwa kita. Ini harus dibersihkan kemarin bulan Rajab. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Dengan istighfar. Kita punya kaki, diistighfari kaki kita. Astagfirullah, ya Allah, ampuni kakiku, ampuni kakiku. Loh kok kaki, Us? Nah, kita ini punya kaki, nyuwun pangapunten, dari tadi pagi sampai sekarang kaki kita digunakan kemana saja? Nah, digunakan ke tetangga atau kemana? Ke alkit atau kemana? Nah itu. Jadi istighfari, ya Allah, ampuni kakiku. Yang kedua, perut. Ini harus mintakan ampun perut ini sama Allah. Loh kok bisa, Us? Nyuwun pangapunten. Kira-kira yang masuk ke perut kita ini halalkah, haramkah, syubhatkah? Tapi saya yakin semua jamaah yang ada di sini kita punya rezeki yang halal semuanya. Amin Allahumma. Karena kata Rasul, halal jelas, haram jelas, yang tidak jelas adalah syubhat. Napa niku syubhat? Syubhat itu salah satu contoh kalau di kampung ada pelem jeglok, blek, langsung diambil dimplok. Gini apa nggih? Halo. Nah, ini syubhat. Jeglok diambil dimplok. Tapi kalau orang jeglok dibalang, iki napa jenenge? Ya kadang-kadang ya nyuwun pangapunten, ini kalau misalnya kita itu punya hati zuhud, kalau ada pelem jeglok, nyuwun pangapunten, izin dulu sama orangnya. Bu de, Pak de, peleme jeglok, kula pek nggih. Izin dulu. Lek misalnya orang entuk, balangke ora apa-apa. Ya mosok pelem jeglok mboten dikek-keken moten to. Ya harus minta izin dulu nggih. Tapi jangan dipraktek nggih, malah dipraktek balangke. Nah, ini hanya sebatas sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Berarti orang itu pelit, cetil, meketil, util. Kita itu jangan pelit-pelit nggih. Jadi kalau misalnya kalau punya pelem, kalau bisa jangan dijual. Karena tonggoni jenengan itu ngelirik terus. Pelem nah ya. Jadi kalau misalnya pelemnya sudah tua, bagi-bagi aja sama tetangganya biar sama-sama makan. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, punya perut harus dijaga perut kita. Punya tangan harus dijaga tangan kita, diistighfari. Punya lisan dijaga lisan kita. Punya meripat dijaga meripat kita. Punya telinga dijaga telinga kita. Nyuwun pangapunten, sekarang itu Bu, Pak, nyuwun pangapunten. Ngerumpi orang bukan hanya lisan saja sekarang. Tangan bergerak bisa. Nggih napa nggih? Halo. Ada grup WA loh? Ada kan? Ngerumpi nang WA. Anu lho yuk. Oh iya. Itu di WA. Belum Twitter, belum Facebook, belum wis macam-macam lah. Pun istighfar sama Allah yang banyak. Untuk Sya'ban, itu yang Rajab ya sebenarnya. Untuk Sya'ban, membersihkan hati. Kata Rasulullah Muhammad SAW, bulan Sya'ban untuk membersihkan hati. Ayo bersihkan hati kita. Karena nyuwun pangapunten Pak Bu, hati ini punya penyakit. Penyakit hati yang paling parah, yang sangat itu ditakutkan oleh Rasulullah, hanya 3. Ini 3 ya, penyakit hati yang paling parah. Yang pertama apa? Penyakit hati yang paling ditakuti Rasulullah adalah 1, sombong. Apa Bu? Apa Pak? Sombong. Hati-hati. Kata Rasulullah Muhammad SAW,
Jangankan masuk surga, mencium baunya surga bagi orang yang punya sifat sombong itu tidak mungkin dapat, kata Rasulullah Muhammad SAW. Lah kenapa? Karena iblis itu adalah mempunyai sifat sombong. Ketika suruh sujud, tidak mau dia. Kan makanya jangan sombong. Dan dikatakan oleh Imam Ghazali, sombong ini rawan terjadi satu bagi yang beruang. Bagi yang tahu beruang, maksudnya yang punya uang ya, yang kaya itu rawan terjadi. Apa kata beliau? Kaya sombong cek mending. Iki randuwe kok sombong, nah ini terlalu ya. Jangan sombong. Intinya jangan sombong. Yang kedua, rawan terjadi sombong bagi orang yang punya ilmu. Kadang-kadang merasa paling pintar, merasa paling alim, sehingga yang lain bodoh. Jangan. Alim sombong cek mending, kadang-kadang tidak punya ilmu sombong. Nah ini jangan. Yang ketiga, orang yang ahli ibadah, hati-hati nih. Karena merasa ibadahnya paling diterima, ibadahnya paling sudah top, ibadahnya paling sudah luar biasa, sehingga yang lain opo nih, ora tau salat, opo nih. Nah, diremehkan, jangan ya. Jadi pokoknya kita jangan sombong. Lo bagaimana caranya kita menyikapi sombong? Sikapilah sombong itu dengan sifat tawadu. Napa Bu? Napa Pak? Tawadu. Nyon pangapunten, sekarang tawadu hampir tidak ada. Gimana mungkin? Tawadunya anak sama orang tua, tawadunya murid sama guru, tawadunya yang lebih muda kepada yang lebih tua, tawadunya kepada tetangga sebelah, tawadunya kepada tetangga sebelahnya, sudah hampir tidak ada ini. Anak sekarang itu nyon pangapunten, saya masih ingat dulu ya, saya masih ingat ketika saya masih kecil ya, digonceng sama abah. Abah itu, bapak saya itu kalau gonceng saya pakai pit ontel biasanya, karena punyanya pit ontel, montel. Ketika ada orang tua lewat jalan kaki, abah saya turun itu. Bah, kok turun bah? Abah saya bilang, le enek wong tua jalan kaki, turun kamu dari sepeda. Ini praktek nih. Coba anak sekarang, pripun? Belian. Bar kapok. Nyuwun pangapunten nggih. Kalau saya contohkan, ini saya tak ngadeg delok piye. Ya, gini. Nyuwun pangapunten. Anak dulu kalau lewat depan orang tua seperti ini. Sekarang ada enggak? Hah? Dulu anak lewat gini. Parang. Sekarang nih patuh be. Ya Allah. Kadang-kadang orang tuanya astagfirullah. Nyuwun pangapunten. Kulo akhir tahun kemarin. Mulai dari Desember terus Januari, Februari, banyak yang datang ke rumah gara-gara apa? Anakkus. Lo ngopo anakmu? Hilang. Minggat. Astagfirullah, kalau mulus dodol. Lek lanang minggat ora apa-apa. Iki wedok lho, Bu. Sampai minggatnya 2 bulan. 3 hari, 1 minggu. Ya Allah, iki piye gitu. Nah ini tolong para orang tua. Anak sekarang dengan anak dulu beda waktu kita kecil, nggih. Anak sekarang itu kalau dikongkon malah ngongkon. Kon ngalor ngidul, insyaallah anak-anak di sini soleh-solehah semuanya. Amin Allahumma. Insyaallah di sini tidak ada ya Bu ya. Tidak ada bedanya. Insyaallah soleh-solehah semuanya ini. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sombong. Tidak boleh sombong. Sekarang bagaimana kalau misalnya sombong kepada orang sombong? Boleh enggak? Boleh. Lek enek tangga dulur sapa wae lah sombong nang awake dhewe, disombongke ra apa-apa. Misalnya contoh, "Dek, apa? Aku duwe mobil 4, Dek." Oh,
mobilku 8. Ora apa-apa. Jadi disombongke ora apa-apa. Jadi yang terpenting jangan sombong sak karepe dhewe. Nah ini Bu, Pak, nyuwun pangapunten. Sombong sama ujub ini beda. Sombong sama ujub beda. Kalau sombong itu suka meremehkan orang lain. Tapi kalau ujub itu lebih banyak menyebut nama dirinya. Jadi contoh, kono kuwi aku. Lek ora aku, ya ora aku. Pokoknya kono aku. Sing kene ya aku. Nah, orang kalau sudah sering menyebut nama aku, itu namanya ujub. Ya, bangga diri. Ya, jadi beda. Sombong, kalau sombong itu meremehkan orang lain, tapi kalau ujub itu bangga diri. Nah, ini tidak boleh. Ya, diusahakan, ini penyakit hati, kita harus hilangkan itu semua. Tentunya diantaranya adalah banyak wirid, banyak zikir, banyak puasa, banyak melek, banyak dekat sama orang soleh, banyak duduk-duduk sama orang soleh. Insya Allah penyakit hati kita dihilangkan oleh Allah. Amin Allahumma. Itu yang pertama, penyakit hati yang pertama. Penyakit hati yang kedua adalah iri. Napa Bu? Iri. Napa niku iri? Iri itu adalah tidak suka ketika temannya, ketika saudaranya, ketika tetangganya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tetangganya bisa beli rumah, sing iri pulang ke rumahnya tangannya gini, kok iso? Sebelah bisa beli NMAX, pulang ke rumah tangannya gini, kok iso? Sebelah bisa beli perumahan, kok iso? Beli mobil, kok iso? Enek sing mati, kok iso? Jangan pangapunten. Dan orang iri ini, jangan pangapunten nggih. Orang iri ini akan berusaha mencelakai orang yang diireni. Bahkan nyon pangapunten bisa jadi disantet, disihir, ditenun dan sebagainya. Dan orang iri ini nyon pangapunten mengajak orang lain juga untuk iri. Nyon pangapunten, kita komplek pasar, sama-sama pasar besi. Saya juga di pasar besi. Bersaing silahkan dalam perdagangan, tapi ojo niko-niko. Kadang-kadang sing kono laku, gitu. Sing sebelah kene laku, kene ora laku, akhirnya minggat ke dukun golek beras kencur. Pak, piye iki? Sumpet aja ini tokonya ini. Sumpet aja warungnya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah terjadi seperti itu dan ini nyata betul, warungnya nggak ketok. Akhirnya sepi. Pelanggannya ditekok. Kamu kok ora tau tuku nang aku ngopo? Wong sampean warungnya tutup kok. Padahal ndak tutup. Ada yang seperti ini? Ada. Hadir orangnya. Sambun. Ndak usah kayak gitu. Sudah kerja apa adanya. Rizki sudah diatur oleh Allah. Tidak semua orang dapat gaji, tapi semua orang dapat rizki. Allah tidak ngetum pekerjaan, tapi Allah ngetum rizki. Dan makanya nggak usah iri. Sudah dibagi sama Allah. Kulo yakin orang-orang sini semuanya sugih kabeh. Amin Allahumma. Rizkinya lancar kabeh. Amin Allahumma. Amin. Ini tadi sore saya punya tamu datang ke rumah saya. Ustaz ngeluh sama saya. Apa tujuannya datang ke saya? Satu, saya silaturahmi Gus. Yang kedua, saya mau keluh kesah. Nopo, saya punya hutang Gus. Berapa? 400 juta. Alhamdulillah. Ustaz, kula nyuwun saran. Pripun caranya kula niku lancar usaha kula. Sukses usaha kula. Ki kula tanglet. Bapak sholatnya pripun? Saya tidak langsung pripun. Sholatnya sip. Lek sholatnya apik, insyaallah apik kabeh. Karena di dalam sholat niku sudah mengandung semua doa. Apalagi dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong. Ketika baca ayat itu, ibu bapak hadirkan hatinya. Apa yang minta sama Allah? Ya. Jadi kita itu ya memang kalau masalah keadaan kadang-kadang kita, Allah memang berjanji, Allah memang berkata dalam Al-Quran, kita ini sukanya memang ngeluh, sidik ngeluh. Sudahlah, kita semua sudah dibagi-bagi sama Allah. Bagaimana cara menanggulangi sifat iri ini, Ustaz? Cara menanggulangi sifat iri adalah banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dikasih sama Allah, alhamdulillah. Enggak dikasih ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang alhamdulillahnya beda. Lek batini oke, alhamdulillah. Tapi lek batini sithik, alhamdulillah. Lemes, gini bang nggih? Oh, kok nggih kabeh nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sama saja. Banyak sedikit ya pokoknya disyukuri. Nyuwun pangapunten. Sayyidina Ali berkata, orang kaya yang sebenarnya, orang sugih yang sebenarnya, bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya penghasilan, bukan. Orang kaya yang sebenarnya adalah karena mampunya kita bersyukur kepada Allah apa adanya, bukan ada apanya. Kalau kita bersyukur mampu apa adanya, alhamdulillah. Nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Orang itu kalau sudah selalu bersyukur kepada Allah, nyuwun pangapunten, di dalam rumah itu aman, adem, ayem, tentrem. Anak sama istri, anak sama bapak, anak sama ibu, tenang. Suami sama istri, istri sama suami, tenang. Yang ada hanya alhamdulillah. Tapi coba kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, aduh, isinya kurang. Sehingga apa yang terjadi? Malam jadi siang, siang jadi malam. Waliyadzubillah. Insyaallah lancar kabeh. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, penyakit hati yang ketiga adalah rakus. Kenapa? Rakus. Ini penyakit hati. Penyakit hati. Ojo rakus. Karena orang rakus itu tidak akan kenal mana kawan, mana lawan. Gini apa nggih? Kadang-kadang orang rakus itu jangankan orang lain, dulure dhewe iki lho dipateni kok. Mergoni napa niki biasanya kalau sak duluran? Hah? Warisan. Aduh ampun. Wes. Golek dhewe wae. Wis pokoke barokah ngaji lancar kabeh. Jangan sampai rakus goro-goro masalah warisan. Sampun. Nggih kadang-kadang kalau nggak habis pikir nggih. Orang dulu, mbah kakek kita, nenek kita, orang-orang tua kita, masya Allah, ninggal ke warisan. Gini bang nggih. Sementara kadang-kadang kita ngentek ke warisannya. Gini bang nggih. Halo. Waliyadzubillah. Loh kenapa Us? Orang dulu itu kok bisa ninggal ke warisan? Kok kita sebagai ini ngentek ke warisan? Karena Bu, Pak, nyuwun pangapunten. Orang dulu itu golek rezeki, masya Allah, sambil wirid, sambil zikir. Akhirnya barokah rezekinya. Kula niku gadah mbah utik kula niku kalau jualan, ya mbah utik kula jualan pakai itu di nopo niku jenenge? Napa Bu? Nggih, di Sungguh nggih. Di Sungguh. Itu tiap hari Bu. Berangkat setelah salat asar, berangkat isya pulang malam tiap hari. Nah, subhanallah, beliau ternyata setelah kula niku medhoi simbah niku, beliau ketika berangkat jualan zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang satu becak. Masya Allah, anak-anaknya bisa kuliah semuanya, padahal becak. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau medal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barokah.
Jadi kalau rezeki kita ingin barokah, didikirin, diwiridin. Ya. Jangan hanya kita itu menikmati hanya ini tok, jangan. Karena kita inginkan, yang kita inginkan adalah dunia akhirat. Dunia bahagia, akhirat juga mudah-mudahan bahagia. Amin Allahumma amin. Jadi kan makanya jangan rakus, karena orang rakus itu nggak kenal siapa-siapa. Ya, waliyadzubillah. Bagaimana caranya sama dengan iri tadi, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang keempat apa itu? Kepo. Nopo kepo nih? Nopo bu? Pingin tahu. Enek tonggoni ngomong ngobrol apa iki? Kuwi ngomong apa? Ini penyakit hati. Oh, ladala yo, iya toh. Ngomong ke aku toh, nah itu. Akhirnya patuh. Hati-hati. Nggak usah kepo, udah biarin aja. Ya, kita itu ya namanya manusia ya. Namanya manusia ingin tahu kita. Dah wes cukup apa yang kita hadapi saat ini. Ya. Yang kelima, penyakit hati yang kelima, ini yang paling parah apa? Tumbak cucuan. Apa tumbak cucuan? Hah? Tumbak dicucu. Atulatol. Sing lor didol ke ngetan, sing ngetan didol ke kulon, sing kulon didol ke. Akhirnya apa yang terjadi? Patuh. Kalau ngomong ya apa adanya, jangan sampai dilebihin, jangan sampai dikurangin. Dan itu pun jangan sampai menjadikan fitnah di antara sesama, di antara kita. Sudah, ndak usah apa namanya, ada yang namanya namimah. Ndak usah yang ada namanya adu domba. Ndak usah. Cukup kita itu hanya apapun yang kita hadapi itu sudah itu saja gitu. Ya kadang-kadang kita itu nyon pangapunten nggih. Cari sensasi kadang-kadang. Cari sensasi. Sudah, yang penting kita kerjakan apa yang sudah kita kerjakan, ibadah yang sergap, ngaji yang sergap, ngaji yang banyak, insya Allah semuanya baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Jadi bersihkan hati kita. Besok Bu, Pak, nyon pangapunten, masuk bulan Ramadan. Bagaimana kata Rasulullah? Bulan Ramadan untuk membersihkan ruh. Kalau sudah jiwanya bersih, hatinya bersih, ruhnya bersih, apa kata Rasulullah? Dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Dan terakhir, kurang 10 menit. Di sini kurang 10 menit. Punya saya kurang berapa ini? Kurang 9 menit. Ya, karena jam 9. Jam 9. Apa namanya? Puasa besok, puasa itu ada 3 bagian nanti Bu. Kita nanti masuk kelompok yang mana ini? Pertama namanya puasa umum, puasa awam namanya, puasa umum. Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga puasa khususil khusus. Nah, ini persiapan aja, persiapan kurang 1 minggu kita. Puasa umum itu seperti apa Puasa umum itu adalah sing penting orang mangan, sing penting orang ngombe, cukup. Embuh salat orang ngerti pokoknya ya puasa. Kadang-kadang kan orang yang berpuasa itu ada yang puasa tok tapi kon salat yo mau ada nggih? Pinginnya puasa tok. Pripun? Ya itu maksudnya ke umum. Puasa umum. Karena puasa sendiri itu adalah menahan lapar, menahan haus, tidak boleh makan, tidak boleh minum di siang bolong Ramadan, dan tidak boleh kumpul sama suami istrinya di siang bolong Ramadan. Kalau sampai terjadi kumpul sama suami istri di siang bolong Ramadan, wah ini apa namanya? Dendanya sangat berat sekali. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat kumpul dengan suami istri di siang bulan Ramadan. Laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah, kula ajeng matur, ngopo? Kula wau kumpul kalian bojo kula. Lho terus?
Gibripun niki ya Rasulullah. Masya Allah kata Rasulullah, sampean harus nanti besok puasa 2 bulan berturut-turut. Ibu bapak mampu enggak 2 bulan berturut-turut? Hah? Jangankan 2 bulan, 1 bulan kita keder-keder gitu ya. Aduh, kok orang maghrib toh. Ya. Enggak mampu ya Rasulullah. Waduh, kalau enggak mampu kamu harus ngasih makan 60 orang. Enggak mampu ya Rasulullah. Nah, jadi setelah puasa 2 bulan berturut-turut, suruh memerdekakan budak. Tidak mampu ya Rasulullah. Suruh ngasih makan 60 orang. Tidak mampu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu ngasih kurma sak wadah nih. Tolong ini kurma kau tum kepada orang yang di kampung ini yang paling miskin. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, di kampung ini yang paling miskin adalah saya. Ya wis panganan dewe rapopo. Panganan dewi rapopo. Ya Allah. Nah, jadi hati-hati. Jadi yang pertama adalah puasa umum, yang penting nggak makan, nggak minum, terus nggak kumpul itu. Terus yang kedua puasa khusus. Nah, apa itu puasa khusus? Puasa khusus itu nggak makan, nggak minum. Nah, ada tambahannya. Apa itu? Kaki dijaga, kayak tadi itu, kaki dijaga, perut dijaga, tangan dijaga, lisan dijaga. Bulan Ramadan, mungkin di luar bulan Ramadan senengane ngonek-ngonek ke, wis bulan Ramadan ojo se. Mungkin di luar bulan Ramadan senengane ngerumpi, bulan Ramadan ojo se. Nggih? Halo. Ini kayaknya Raisa nih. Terus meripat dijogo, telinga dijaga. Pokoknya lebih banyak baca Al-Quran aja lah. Lebih banyak baca Al-Quran, lebih banyak wirid, lebih banyak zikir di bulan Ramadan. Dijaga itu semuanya. Jangan sampai kita kaki, ya pokoknya dijaga semua lah. Kaki, perut dijaga. Nyon pangapunten, terutama perut, tolong dijaga. Karena wadah sing paling elek niku perut. Apapun saja melebu wis. Malam ini berapa saja ini? Punya saya nih telur. Teh, air putih, arem-arem. Terus nopo nih? Pisang goreng, tahu, roti. Wis piro macem. Belum yang lauk-lauknya. Kadang-kadang nyon pangapunten, lek buka ojo balas dendam. Nggih, Bu, Pak. Lauk-lauk macam-macam ditaruh ning meja kabeh. Segone 3 piring. Sing siji sarapan mau, sing siji mangan awan, sing siji untuk buka. Akhirnya apa? Aras-arasan kewarken salat tarawih. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, kesuwen wih. Yesus tak golek imam sing cepet lah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qul huwa ile. Kesuwen. Wah, orang bolo iki. Astagfirullah. Padahal tarawihnya hanya berapa? 10 rakaat. 10 rakaat nggih. 11. Tur pinginnya cepat. 11 niku 1 juz. Purun. Hah? 11 niku 1 juz lho, Bu. Halo. Wah, lek koyo ngono minggat wae. Allah. Kalau di Masjid Riyadh niku 20 1 juz di Masjid Riyadh. Ya, Masjid Riyadh ini. 20 rakaat 1 juz. Ya. Di Asgaf separuh, ya, separuhnya Asgaf itu. Ya. Di sini berapa juz? Halo? Ya. Rakaat pertama surat Batuk Tuhu Siti, rakaat kedua Al-Ikhlas wae. Ya Allah. Nah, kalau yang di atas berapa?
Kan? 20. Nah, itu dulu saya yang ngawali itu. Tapi tak tawar sih, mau sumber kencono apa bis Eka. Kalau bis Eka rotok rindi, tapi kalau sumber kencono ya rotok cepet sithik. Akhirnya Ustadz sumber kencono ya wis. Astagfirullah. Ya, jadi ibadah yang banyak pokoknya di bulan Ramadan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagian yang ketiga terakhir, puasa khususil khusus. Siapa mereka? Yang mereka adalah tidak makan, tidak minum, anggota tubuhnya dijaga, yang terakhir hatinya juga dijaga. Insya Allah kita paling tidak masuk yang khusus saja. Amin Allahumma. Syukur-syukur sampai ke khususil khusus. Kalau sudah awam masuk, khusus masuk, khususil khusus masuk, insya Allah semuanya kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, monggo kita sarang-sarang bagaimana caranya semangat, nggak ada kendor untuk selalu kita dekat sama Allah, nggak ada kendor untuk kita semangat sedekah, mengikuti sunnah Nabi, sehingga ketika kita itu sudah semangat seperti itu, mendapatkan ridho dari Allah, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, saya yakin kita semua adalah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sehat semuanya, sukses semuanya, bahagia semuanya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, yang punya hajat di antara jemaah kita semua dikabul hajatnya oleh Allah, yang punya musibah dihilangkan musibahnya oleh Allah, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya bisa haji umrah dan diakhiri usaha kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Husaini Zain yang sudah memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Hadid bisa mengambil hikmah dan sebagai pelajaran untuk kita semuanya, dan senantiasa kita mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.